Pernah kebayang nggak kalau kelas drama Anda diasisteni sama robot? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah studi yang seru banget di mana sebuah AI jadi asisten sutradara buat mahasiswa drama. Kita akan lihat gimana teknologi ini bukan cuma mengubah cara mereka berakting, tapi juga cara mereka belajar soal kreativitas itu sendiri. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Emangnya bisa sebuah mesin, sebuah AI, mengajarkan sesuatu yang sangat manusiawi seperti kreativitas? Nah, inilah pertanyaan besar yang jadi inti dari eksperimen unik ini. Jadi, siapa aja yang ikut serta? Ada 31 mahasiswa drama. Panggung mereka bukan papan kayu, tapi layar laptop. Dan asisten sutradara mereka, ya sebuah artificial intelligence. Yuk kita lihat gimana hasilnya. Nah, kita mulai dari temuan kunci yang pertama, dan ini jujur agak di luar dugaan. Ternyata, rintangan terbesar mereka itu bukan soal acting, tapi soal teknologi. Dan lucunya, justru masalah-masalah teknis inilah yang jadi momen pembelajaran paling berharga. Coba deh, bayangin Anda lagi berusaha acting dengan penuh penghayatan. Suaranya telat, nggak sinkron sama video. Atau file video Anda kegedean buat di-upload. Nah, inilah kenyataan yang mereka hadapi. Perjuangan digital yang nyata. Bikin frustrasi banget kan? Tapi disinilah letak keajaibannya. Rasa frustrasi itu ternyata nggak bikin mereka nyerah. Malah sebaliknya, itu jadi pemicu dari apa yang disebut psikolog sebagai pola pikir bertumbuh. Jadi mereka percaya kalau tantangan itu bukan tembok penghalang, tapi justru tangga buat jadi lebih baik. Jadi, prosesnya kira-kira begini. Setiap masalah teknis itu memaksa mereka buat mikir kreatif, belajar skill baru, dan akhirnya jadi lebih kuat. Rasa bingung itu pelan-pelan berubah jadi motivasi. Intinya, mereka jadi sadar kalau rintangan itu ya bagian dari prosesnya. Oke, sekarang kita lihat sisi baiknya. Setelah mereka berhasil ngelewatin semua rintangan itu, mereka mulai sadar, medium digital ini ternyata bukan cuma sumber masalah loh, tapi juga sumber peluang unik yang nggak bakal mereka temuin di panggung biasa. Coba deh kita pikirin bedanya. Kalau pentas di panggung kan keren tapi ya udah, sekali lewat aja, momennya hilang. Tapi kalau drama digital, wah bisa direkam, ditonton lagi, dianalisis, pertunjukan mereka jadi bukan lagi pengalaman sesaat, tapi jadi materi belajar permanen. Nah, kok bisa sih metode ini efektif banget? Ada teori psikologi di baliknya, namanya teori pengkodean ganda. Tenang, namanya aja yang ribet, idenya simpel banget kok. Intinya, otak kita itu belajar lebih cepat kalau informasinya masuk lewat beberapa indera sekaligus. Ini tuh persis kayak kita belajar lagu. Kita dengar dialognya, tapi kita juga lihat visualnya, terus dengar musik latarnya, semuanya barengan. Stimulasi dari berbagai indera inilah yang bikin pembelajarannya jadi jauh lebih nempel di otak. Oke, tadi kita udah ngomongin individunya, terus medium digitalnya. Sekarang kita masuk ke elemen ketiga yang nggak kalah penting, kolaborasi. Karena ternyata bikin drama digital itu kerjaan tim banget. Salah satu hal yang paling sering mereka bilang itu soal pentingnya kerjasama tim. Bayangin aja, mereka harus atur jadwal, bagi-bagi tugas, komunikasi lewat chat, meeting online. Ini bukan cuma soal acting lagi, tapi udah kayak manajemen proyek beneran. Nah, pengalaman kayak gini tuh contoh sempurna dari teori belajar yang namanya konstruktivisme. Idenya gini, kita itu belajar bukan kayak spons yang pasif nyerap air. Justru sebaliknya, kita aktif ngebangun pengetahuan kita sendiri, bata demi bata, lewat interaksi dan proyek bareng-bareng. Gimana praktiknya? Ya, konsep drama kayak ensemble atau tim itu mereka adaptasi ke format digital. Dan disinilah peran AI-nya jadi krusial. AI-nya ini nggak ngasih contekan jawaban, tapi lebih kayak jadi perancah atau fasilitator yang bantu mereka ngebangun pemahaman mereka sendiri sebagai satu tim. Dan ini nih yang bawa kita ke peran AI yang mungkin paling bikin kaget. Ternyata AI ini bukan cuma asisten teknis atau fasilitator tim, tapi juga jadi semacam pelatih emosional. Terus gimana cara kerjanya? Si AI ini bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bikin mereka mikir, nawarin bantuan teknis juga, tapi yang paling penting AI-nya ini mendorong mereka buat mikirin sisi emosional dari karya yang mereka buat. Jadi AI ini bantu mereka nyambungin perasaan sama proses kreatif.
Ada satu kutipan dari mahasiswa yang ngejelasin ini dengan pas banget. Jadi, dibantu sama AI, mereka bukan cuma belajar akting di depan kamera, tapi gimana caranya menerjemahkan emosi mereka ke dalam bahasa medium digital, misalnya lewat sulih suara atau gestur visual. Nah, inilah inti dari yang namanya kecerdasan emosional. Kemampuan buat ngerti dan ngelola emosi itu kan kunci banget dalam drama, dan di sini AI malah jadi jembatan buat ngembangin skill yang sangat manusiawi ini di dalam sebuah dunia digital. Oke, jadi apa sih kesimpulan dari semua ini? Apa artinya eksperimen yang nyampurin drama, psikologi, dan teknologi ini buat masa depan pendidikan kita? Polanya kelihatan jelas banget kan? Setiap tantangan yang mereka hadapi, mulai dari masalah teknis sampai kerja tim, ternyata itu mengaktifkan teori belajar yang kuat. Dan hasilnya, mereka dapat skill beneran yang penting banget, mulai dari jadi jago teknologi sampai punya kecerdasan emosional yang lebih baik. Dan ini poin terpentingnya. AI itu bukan buat gantiin Muru. Bukan sama sekali. Dia itu hadir sebagai partner baru dalam belajar. Sebuah alat yang anehnya malah jago banget bantu kita ngembangin skill-skill yang paling manusia. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau AI aja bisa bantu kita belajar seni, empati, dan kerja sama tim, kira-kira apa lagi batasannya? Skill manusia unik apa lagi ya yang selanjutnya bisa kita pelajari bareng partner baru kita yang super cerdas ini?